Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Ditulis oleh Martin Lins atau Abu Bakar Siraj al-Din. Penerbit Serambi Ilmu Semesta. Bagian 7. Tahun Gajah. Pada saat itu, Yaman berada di bawah kekuasaan Abisinia dan Abraha, seorang Abisinia, menjadi gubernur di sana. Ia membangun sebuah katedral megah di Sya'an dengan harapan dapat menyaingi Mekah sebagai tempat ibadah haji terbesar di seluruh Arab. Ia membangunnya dengan pualam yang diambil dari bekas istana Ratu Saba serta menghiasinya dengan emas dan perak. Mimbarnya dibuat dari gading dan kayu hitam. Ia menulis surat untuk rajanya. Negus, wahai raja, aku telah membangun sebuah gereja untukmu. Kemegahannya tidak pernah tertandingi oleh raja manapun sebelummu, dan aku tak akan pernah berhenti hingga dapat mengalihkan pusat haji orang-orang Arab ke sana. Ia tidak merahasiakan sedikit pun niatnya, dan itu tentu mengundang kemarahan suku-suku yang tersebar di seluruh Hijaz dan Najd. Akhirnya, seseorang dari suku Kinanah yang memiliki hubungan nasab dengan Quraisy pergi ke San'a dengan maksud meruntuhkan gereja itu. Ia melakukan itu hanya 1 malam, kemudian kembali ke rumahnya dengan selamat. Ketika Abraha mendengar itu, ia bersumpah akan membalas dendam dengan menghancurkan Ka'bah sampai rata dengan tanah. Ia pun menyiapkan pasukan besar-besaran untuk menyerang Mekah dengan menempatkan seekor gajah di barisan depan. Beberapa suku Arab di utara San'a berusaha untuk menghalangi perjalanan mereka, tetapi pasukan Abisinia berhasil mengalahkan mereka dan menangkap pemimpin mereka, Nafail, dari suku Kats'am. Sebagai tebusan nyawanya, ia diminta menjadi penunjuk jalan. Ketika pasukan itu sampai di Taif, orang-orang Thaqif keluar menemui mereka. Orang-orang Thaqif khawatir Abraha keliru menghancurkan kuil mereka, Al-Lat, karena dikira Ka'bah. Mereka segera menjelaskan kepadanya bahwa ia belum mencapai tujuan. Mereka juga memberi petunjuk jalan untuk mengantarkan pasukan tersebut. Meskipun telah memiliki Nufail, Abraha menerima tawaran itu. Tetapi petunjuk jalan itu meninggal dalam perjalanan, kira-kira 2 mil dari Mekah, di sebuah tempat yang dikenal dengan Mugammis, dan ia dikuburkan di sana. Belakangan, orang-orang Arab selalu melempari kuburan itu dengan batu. Bahkan, orang-orang yang tinggal di sekitarnya tetap melakukannya hingga sekarang. Abraha berhenti di Mugammis dan mengirimkan pasukan berkuda ke daerah pinggiran Mekah. Mereka merampas apa saja yang mereka temukan di perjalanan dan mengirimkan hasil rampasannya kepada Abraha, termaksud 200 unta milik Abdul Al-Muttalib. Quraisy dan suku-suku lain di sekitarnya mengadakan pertemuan dewan perang. Mereka memutuskan bahwa percuma saja mereka melawan serangan musuh. Sementara itu, Abraha mengirimkan 100 utusan ke Mekah untuk menemui pemimpin mereka di sana. Ia berpesan bahwa mereka datang bukan untuk berperang, melainkan hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Dan jika ingin menghindari pertumpahan darah, maka pemimpin Mekah harus menemuinya di kemah pasukan Abisinia. Sebenarnya, tidak ada pemimpin resmi untuk semua suku Quraisy. Setelah seluruh hak-hak istimewa dan tanggung jawab kepemimpinan telah dibagi antara keluarga Abdul Al-Dar dan Abdul Manaf. Tetapi, sebagian besar masyarakat Mekah beranggapan bahwa pemimpin mereka adalah orang yang secara de facto memegang pengemban fungsi kepemimpinan. Kali ini, utusan itu diantar menghadap Abdul Al-Muttalib, yang kemudian bersama seorang putranya mengikuti utusan tersebut ke perkemahan. Ketika Abraham menyaksikan kedatangan Abdul Al-Muttalib ke perkemahannya, ia begitu terkesan.
sampai turun dari singgasananya, menyambutnya dan duduk bersama di atas karpet. Ia menyuruh juru bicaranya menanyakan kepada Abdul Al-Muttalib permintaan apa yang hendak diajukan. Abdul Al-Muttalib meminta agar 200 ekor untanya yang telah dirampas oleh pasukan Abraha dikembalikan. Abraha tampak sangat terkejut mendengar permintaan itu. Ia sangat kecewa mendengarnya, karena menganggap Abdul Al-Muttalib jauh lebih mementingkan unta-untanya ketimbang agamanya yang sedang terancam untuk dihancurkan. Abdul Al-Muttalib menjawab, "Aku adalah pemilik unta-unta itu, sementara Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya. Tapi sekarang ini dia tak akan mampu melawanku," kata Abraha. "Kita lihat saja nanti," jawab Abdul Al-Muttalib. "Tapi kembalikan unta-untaku sekarang," dan Abraha pun memerintahkan agar unta-unta itu dikembalikan. Abdul Al-Muttalib kembali ke Quraisy dengan menyarankan agar mereka menyelamatkan diri ke atas bukit di dekat kota. Kemudian ia disertai beberapa anggota keluarganya dan pemuka masyarakat yang lain pergi ke Ka'bah. Mereka berdiri di sisi Ka'bah memohon pertolongan Tuhan melawan Abraha dan pasukannya. Ia sendiri memegang cincin besi di pintu Ka'bah dan memohon, "Ya Allah, hamba-hambamu melindungi rumahnya, maka lindungilah rumahmu ini." Setelah memanjatkan doa, ia bersama dengan yang lain kembali ke atas bukit dan sebuah tempat yang memungkinkan mereka melihat apa yang terjadi di kota. Keesokan harinya, Abraha bersiap-siap memasuki kota untuk menghancurkan Ka'bah. Dan setelah itu, kembali lagi ke Sa'an melalui jalan yang mereka tempuh sewaktu datang. Si gajah yang dilengkapi senjata berada di barisan terdepan. Pemandunya, Unais, segera mengarahkannya berjalan menuju Mekah. Tetapi Nufail, sang tawanan penunjuk jalan, selalu berjalan bersama Unais dan telah mempelajari aba-aba yang dimengerti gajah itu. Saat Unais memberikan aba-aba agar gajah itu bangun, Nufail mendekati telinga besar sang gajah dan memberikan komando untuk duduk berlutut. Dengan sangat mengejutkan dan mencemaskan Abraha dan pasukannya yang lain, gajah itu pun perlahan-lahan kembali berlutut ke tanah. Unais menyuruhnya untuk kembali berdiri, tetapi kata-kata Nufail yang masuk berbarengan ke telinga gajah itu lebih dekat dan lebih berpengaruh sehingga ia tak mau bergerak lagi. Pasukan Abraham melakukan segala cara untuk menggerakkan kaki gajah itu sampai mereka memukuli kepala dan mukanya dengan besi, tetapi ia tetap diam. Selanjutnya, mereka mencoba strategi lain dengan menyuruh seluruh pasukan berbalik arah dan berjalan beberapa langkah menuju Yaman. Gajah itu pun mau berdiri, berbalik dan bergerak mengikuti mereka. Dengan penuh harap, pasukan berbalik arah lagi dan gajah itu pun mengikuti mereka. Namun, ketika mengarah ke Mekah, gajah itu kembali berlutut. Sebenarnya, itu sudah pertanda yang sangat jelas bahwa mereka tak akan berhasil maju selangkah pun. Namun, Abraha telah dibutakan oleh ambisi pribadinya atas kejayaan tempat ibadah yang dibangunnya dan oleh nafsu untuk menghancurkan saingan besarnya. Jika mereka kembali lagi ke tempat kediamannya, mereka pasti akan luput dari sebuah bencana besar. Tetapi mereka telah terlambat. Langit di ufuk barat menghitam pekat dan suara-suara gemuruh terdengar. Dengan suara yang semakin menggelegar, muncul gelombolan kegelapan yang menyapu dari arah laut dan menutupi langit di atas mereka. Sejauh jangkauan pandangan mereka, langit dipenuhi beribu-ribu burung, tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang berhasil selamat menceritakan bahwa burung-burung itu terbang secepat burung layang-layang dan masing-masing membawa 3 batu kecil yang membara, satu di paruhnya dan yang lain dijepit dengan cakar di kedua belahan kakinya. Burung-burung itu menukik ke arah barisan sambil menjatuhkan batu-batu itu, yang kemudian meluncur keras dan cepat menembus setiap batu yang mengena pasukan langsung mematikan. Mereka langsung jatuh terkapar dan tubuhnya langsung membusuk. Ada yang membusuk dengan sangat cepat,
ada pula yang perlahan-lahan. Tak semua orang terluka, termasuk Unais dan gajahnya, tetapi semuanya terkena wabah. Sebagian pasukan yang selamat tetap tinggal di Hijaz dan bekerja sebagai pengembala atau pekerjaan lain. Tetapi sebagian besar tentara-tentara itu kembali ke San'a dalam keadaan kacau balau. Banyak yang mati di tengah perjalanan dan banyak pula, termasuk Abraha, yang mati begitu sampai di tempat. Sementara Nufail, ia menyelinap pergi ketika para tentara sibuk dengan gajah yang membangkang dan menyelamatkan diri ke lereng bukit di dekat Mekah. Sejak peristiwa itu, Quraisy dikenal di Jazirah Arab sebagai keluarga Tuhan. Dan mereka semakin dikagumi karena Tuhan mengabulkan doa-doa mereka untuk melindungi Ka'bah dari kehancuran. Mereka tetap dihormati, namun lebih dihormati lagi karena peristiwa kedua tak diragukan berkaitan dengan peristiwa yang pertama yang terjadi pada saat yang sama, yaitu pada tahun gajah. Ketika mukjizat burung itu terjadi, Abdullah, putra Abdul Al-Muttalib, tidak berada di Mekah. Ia sedang pergi berdagang ke Palestina dan Suriah bersama suatu kafilah. Dalam perjalanan pulang, ia menginap di rumah keluarga neneknya di Yastrib dan jatuh sakit di sana. Kafilah itu kembali ke Mekah tanpa Abdullah. Mendengar putranya sakit, Abdul Al-Muttalib segera mengutus Harits untuk menemani anaknya pulang setelah keadaannya memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Namun, ketika Harits sampai di tempat Abdullah menginap, sepupu mereka yang tinggal di sana menyampaikan ungkapan bela sungkawa, sehingga ia langsung mengerti bahwa adiknya telah meninggal dunia. Ketika Harits kembali, kota Mekah diselimuti duka yang mendalam. Namun, pelipur lara Aminah adalah putra Abdullah yang masih dalam kandungannya, dan ia semakin terhibur dengan semakin dekatnya waktu kelahiran sang bayi. Ia menyadari ada suatu cahaya ajaib yang memancar di dalam tubuhnya. Pada suatu hari, cahaya itu bersinar terang benderang, hingga dengan cahaya itu ia dapat melihat kastil-kastil Bostra di Suriah. Ia mendengar suara, "Engkau mengandung seorang pemimpin seluruh umat manusia. Jika ia terlahir, katakanlah, aku menyerahkan perlindungan anak ini kepada Tuhan yang satu dari segala kejahatan orang-orang yang jahat, dan namailah ia Muhammad." Beberapa minggu kemudian bayi itu pun lahir. Saat itu Aminah tinggal di rumah pamannya. Maka ia mengirimkan kabar kepada Abdul Al-Muttalib dan memintanya untuk datang menjenguk cucunya yang baru lahir itu. Abdul Al-Muttalib datang dan menggendong sang cucu tersayang. Ia membawanya ke Ka'bah dan masuk bersama ke dalam rumah suci itu. Ia memanjatkan doa syukur kepada Allah atas karunia-Nya. Setelah itu, ia membawanya kembali ke ibunya dan di perjalanan, ia mampir dulu ke rumahnya sendiri. Ia sendiri belum lama dikaruniai anak lelaki dari sepupu Aminah, Halah. Ketika itu, Abbas, putra bungsunya yang telah berusia hampir 3 tahun, telah menanti di pintu rumahnya. "Hai, ini saudaramu, ciumlah dia," katanya sambil mendekatkan sang bayi yang baru lahir itu kepadanya, dan Abbas pun menciumnya.